Komunikasi. Hari ini bersama saya, Karen Nurfiliadi dari kelas 12 IPS. Kita akan kembali belajar, yaitu materi yang pertama, Kompetensi Dasar 3.3, yang bertemakan keadilan menurut Alkitab. Adil merupakan salah satu sifat dari Allah. Apa itu keadilan? Pada umumnya, kondisi adil sering disinyalir sebagai keadaan yang sama, tanpa perbedaan. Yang kita kenal adalah adil dalam kesamarataan ya teman-teman. Benarkah adil itu hanya dipandang sebagai keadaan yang sama rata? Nah, secara tersirat, teks mengatakan bahwa menyatakan bahwa keadilan berawal dari ditegakkannya hukum. Nah, setiap orang yang melanggar hukum harus menerima konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku. Orang yang melanggar hukum telah bertindak tidak adil, seperti yang diceritakan dalam Alkitab, bahwa karena Abram yang tidak ingin melihat para gembalanya berebut air dengan gembala-gembala ternak milik Lot. Kisah ini yang tercatat dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 dan Kejadian sampai 13 sampai ayat 1 sampai 18. Nah, teman-teman masih ingat cerita kita tentang seorang bapak yang beriman dan adil. Nah, teman-teman, siapakah dia? Ya, dia adalah Abram. Abram adalah seorang bapak yang adil dan beriman. Nah, kisah ini terdapat dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 dan dilanjutkan dengan Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Nah, di mana cerita ini bercerita tentang seorang laki-laki yang begitu beriman dan adil. Abraham memiliki seorang keponakan. Ponakannya bernama Lot. Nah, Lot adalah keponakan Abram yang waktu itu mengikuti Abram kemanapun Abram pergi. Nah, pada suatu hari Abram tinggal di tanah Mesir. Allah memanggil untuk Abram pindah ke tanah Negeb. Nah, di sanalah Abram dipanggil untuk memanggil nama Tuhan dan di sanalah Abram percaya kepadanya. Nah, Abram juga memiliki ternak emas yang banyak. Abram sungguh adalah seorang bapak yang sangat kaya raya. Nah, di mana seperti yang saya katakan tadi bahwa Abram memiliki tanah, emas, perak yang banyak. Nah, ternaknya pun banyak melimpah. Nah, demikian juga dengan Lot. Lot juga memiliki ternak emas dan perak. Nah, setelah di Negeb, Abram memanggil nama Tuhan. Nah, Bapak Abram ini memiliki keponakan sehingga mereka menjadi sangat akrab ya. Nah, begitu jugalah. Nah, waktu itu Abram mempunyai banyak domba, banyak gembala yang membimbingkannya. Nah, bagaimana dengan ternak Bapak Abram yang sangat kaya dan Lot yang banyak dipeliharanya oleh dia. Nah, di sana juga suatu waktu Abram dan Lot tiba-tiba mereka bertengkar. Bahwa gembalanya Lot merebut gembalanya barang ternaknya Bapak Abram. Apa yang dirasakan Bapak Abraham pada saat itu, teman-teman? Ya, Abram tentu merasa sangat sedih. Mengapa Abram bisa seperti itu? Ya, karena Lot adalah keponakan atau kerabatnya sendiri. Dan akhirnya Abram pun berkata, daripada kita bertengkar, marilah kita pergi berpisah. Agar apa yang dijadikan itu kita tidak bertengkar lagi. Nah, akhirnya Abram berkata kepada Lot, pilihlah kemana jalan yang akan kau tempuh, kemana hidupmu yang akan kau berikan. Nah, akhirnya Abram berkata, jika engkau pergi ke kanan, maka aku ke kiri. Dan jika engkau pergi ke kiri, maka aku ke kanan. Nah, saat itulah Abram dan Lot mulai berpisah. Di sana bagaimana ceritanya? Akhirnya Lot memilih Sungai Yordan yang banyak air, banyak ternaknya dan sebagainya. Di sana Lot memilih bahwa bagaimana ceritanya Lot telah memilihkan bahwa Sungai Yordan di dekat kota Sodom dan akhirnya Lot menetap di sana dan Abram akhirnya pergi ke tanah Kanaan. Dia bersama Sarai dan keluarganya. Di sana dia bersama pelayannya juga
dan bertanya bahwa Tuhan telah berfirman bahwa keturunannya akan seperti pasir dan debu yang ada. Nah, dari kisah ini teman-teman, kita belajar bahwa untuk menyelesaikan permasalahan atau bertengkaran kita, tentunya kita harus ada yang mengalah. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa Abram dan Lot berpisah untuk menyelesaikan pertengkarannya mereka. Masuk dalam materi yang kedua, komposisi dasar 3.3, bertemakan keadilan dalam demokrasi. Apa peran keadilan dalam demokrasi? Adil dalam konteks demokrasi berperan sebagai penjamin hak setiap orang dapat ditegakkan melalui hukum atau undang-undang yang disusun melalui musyawarah mufakat. Nah, bagaimana kita sudah pernah belajar mengetahui tentang demokrasi ya teman-teman, demokrasi yang dilakukan dalam menurut Alkitab. Nah, bagaimana juga dengan keadilan dalam demokrasi dalam konteks yang dijadikan sebagai penjamin setiap orang yang ditegakkan melalui hukum atau undang-undang. Seperti kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memiliki undang-undang yang berlaku, misalnya undang-undang tentang elektronik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian juga dengan demokrasi juga memiliki undang-undang yang terdapat di dalamnya. Nah, KDP 3.3 yang mengatakan komposisi 3.3 yang mengatakan keadilan dalam HAM. Nah, kata perlindungan dalam kitab Bilangan pasal 35 ayat 9 sampai 34 menunjukkan bahwa dalam menegakkan peraturan prinsip keadilan harus benar-benar diperhatikan. Pihak yang berotoritas tidak boleh sembarangan dalam menjatuhkan hukuman. Diperlukan sebagai pertimbangan dari berbagai aspek dan bukti-bukti yang kuat. Sebelum menetapkan suatu hukuman, prinsip kasih juga menjadi sangat penting di sini. Agar hukuman bukanlah suatu hal alat saja untuk yang disuatukan kepentingan di luar keadilan, yaitu terdapat dalam Yohanes 8 ayat 7. Nah, kewajiban asasi. Kewajiban asasi dalam setiap hak selalu diikuti suatu kewajiban. Hak dan kewajiban bersahabat baik. Jika salah satunya terlalu banyak menuntut, maka akan merusak hubungan mereka. Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa bagaimana kita memperankan hak dan kewajiban. Ketika kita mengerjakan sekolah, kita mengerjakan soal ujian, kita berhak untuk mendapatkan nilai. Namun apa kewajiban kita? Ya, kewajiban kita adalah belajar ya. Nah, ketika kita belajar, kita berhak untuk mendapatkan nilai. Nah, seperti yang tadi saya bilang juga, misalnya kita sebagai kita di rumah, mungkin kita merasa guru atau orang tua di rumah merasa papa atau mama lebih sayang kepada kakak atau adik kita. Pembeli barang hanya untuk kepada mereka, tapi kita tidak mendapatkannya. Nah, di sana juga orang tua sudah berperan tidak adil. Apakah maksudnya seperti itu teman-teman? Tentu dibaliknya kita harus, orang tua juga harus melakukan kita secara keadilan. Atau misalnya kita di sekolah, ya kita di sekolah bagaimana dengan guru? Apakah ada kita berpikirkan ketika guru memberikan kita tugas itu adalah hal yang jahat, guru yang jahat kepada kita, hanya mau menyibukkan kita. Nah, tapi di balik itu teman-teman kita harus memikirkan ya bahwa ketika guru memberikan kita tugas itu adalah tanggung jawabnya. Guru ini memberikan kita tanggung jawab yang besar supaya kita dapat mengerjakannya hingga kita berperoleh hak kita untuk mendapatkan nilai teman-teman. Nah, demikian juga dengan orang tua kita di rumah seperti yang saya katakan tadi, ketika orang tua memberikan kita tanggung jawab, kita memberikan kita pekerjaan, orang tua rindu untuk kita belajar hidup adil dan teratur serta memiliki kewajiban yang kita harus kerjakan. Nah, bagaimana kita belajar juga ketika kita melakukan sesuatu harus melakukannya dengan ikhlas ya, tidak melakukan dengan hati yang acuh tak acuh. Nah, Alkitab yang telah menasihati kita bahwa kebebasan atau kemerdekaan sejati itu terwujud dalam rangka tanggung jawab. Nah, seperti yang saya katakan tadi, seperti kita sebagai seorang murid, kita berhak untuk tanggung jawab kita adalah belajar. Ketika kita mau ujian, kita harus belajar. Nah, dalam Galatia 5 ayat 13 yang memberikan gambaran kepada bahwa Kristus telah memerdekakan orang yang percaya kepadanya dari perhambahan dosa, bukan supaya orang itu dapat hidup bebas melakukan dosa, melainkan daripada ada tanggung jawab untuk menggunakan hidup itu di dalam hidup yang baru yang dikaruniakan kepadanya, yaitu hidup dalam kasih. Prinsip kasih teman-teman, prinsip kasih tidaklah mudah ya teman-teman. Karena apa? Kasih itu sangat sulit yang dilakukannya. Bahwa ketika kasih itu dilakukan, itu adalah hati yang sulit untuk melakukannya. Karena apa? Ketika kita mengasihi, mungkin kita hanya mau mengasihi kepada orang-orang yang hanya kita kasihi dan hanya kita senangi saja. Tetapi bagaimana dengan orang-orang seperti misalnya musuh kita, seperti misalnya teman-teman yang kita benci, dengan orang-orang di luar sana yang kita tidak suka, orang-orang di luar sana yang kita benci. Bagaimana perasaan kita terhadap mereka teman-teman?
tentunya kita merasa sulit sekali untuk mengasihi mereka. Nah, demikian juga dengan melakukan keadilan, teman-teman. Keadilan juga kadang kita sulit untuk membagikan. Misalnya kita punya teman 3, teman yang satunya kita merasa dia jahat kepada kita. Kita tidak ingin memberikan sesuatu kepadanya, tapi teman-teman yang lain kita rindu untuk membagikannya. Apakah seperti itu boleh dilakukan, teman-teman? Tentunya tidak ya, teman-teman. Kita harus belajar untuk mengasihi, untuk bersikap adil kepada teman-teman kita. Nah, penegakan HAM adalah untuk semua orang tanpa pandang bulu. Nah, HAM yang dilakukan juga adalah hal yang harus dilakukan dalam semua orang ya, teman-teman, bukan hanya kepada orang-orang yang hanya kita kasihi saja. Nah, namun ada batasan untuk HAM tersebut, yaitu kewajiban asasi tiap manusia. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita terlalu banyak menuntut hak kita, maka kewajiban kita tidak akan kita terlaksanakan, teman-teman. Ketika misalnya kita terlalu banyak menuntut hak, kita harus bagaimana kita menuntut hak kita untuk misalnya kita hanya mendapatkan nilai tapi kita tidak mau belajar, itu adalah hal yang salah ya, teman-teman. Nah, setiap manusia mempunyai hak, namun haknya harus dibatasi oleh hak orang lain. Misalnya kita di rumah, kita punya barang gitu ya, kita mau membagikannya kepada orang lain, kita harus ingat bahwa orang lain juga memakaikan hal itu. Misalnya alat tulis, teman-teman, di sekolah atau di rumah kita pasti juga membutuhkannya, dan orang lain juga butuh itu, teman-teman. Jadi ketika mereka ingin minjam, mereka ingin memakai, kita harus mempersilahkan mereka memakainya, teman-teman. Tidak bisa hanya sekedar kita hanya mau untuk diri kita sendiri. Nah, di mana di sana juga dikatakan bahwa setiap orang lain dalam hal itu adalah kewajiban asasi, yaitu setiap orang manusia patut menghargai hak orang lain. Jadi bukan kita saja yang ingin memiliki hak, tapi orang lain juga memiliki hak ya, teman-teman, membutuhkan hal yang perlu mereka lakukan. HAM dalam keadilan juga memiliki peranan, teman-teman. Keadilan dalam HAM berperan sebagai timbangan penyeimbang yang memastikan antara hak dan kewajiban asasi seorang manusia dapat terwujud. Bila sudah satu sisi terlebih berat, maka hukum atau kasih yang sebagai batu timbangan perlu ditambahkan untuk menyeimbangkannya. Nah, ketika kita seperti tadi, kita terlalu banyak menuntut hak, teman-teman, maka kewajiban kita tidak akan kita laksanakan. Seperti tadi salah satunya adalah dalam keluarga. Ketika orang tua memberikan kita tugas, memberikan kita kewajiban, ketika kita tidak mengerjakannya, tentunya sangat sulit, teman-teman. Karena apa, teman-teman? Ketika kita tidak mengerjakan kewajiban kita terlalu banyak menuntut hak, maka kita tidak akan menghargai haknya orang lain. Kita bersikap egois, teman-teman. Nah, demikian juga seperti di sekolah, ketika teman kita membutuhkan kita bantuan, ketika teman kita membutuhkan sesuatu, haknya mereka, tetapi kita mengambil, teman-teman, kita tidak mau memberikannya. Nah, masuk ke dalam materi keempat, yaitu komposisi 3.3 yang bertemakan keadilan bagi semua orang. Bagaimana sih mewujudkan keadilan bagi semua orang? Kita harus sadar, teman-teman, bahwa adil adalah sifat dari Allah. Oleh sebab itu kita harus belajar dari Allah. Seperti yang diceritakan dalam Alkitab, bahwa karena Salomo yang berasal dari Allah menunjukkan bagaimana seorang manusia berdosa dapat memutuskan suatu perkara sulit dengan adil. Nah, di sini tadi sudah saya katakan bahwa ketika kita belajar, teman-teman, kita harus melihatkan posisi adilnya kita harus seperti apa, bagaimana kita kerjakan kepada mereka, bagaimana kita melihat bahwa Alkitab itu mengajarkan kita keadilan. Salomo adalah putra dari Raja Daud. Nah, Raja Daud memiliki seorang istri yang bernama Batseba. Batseba adalah ibu dari Raja Salomo. Nah, Salomo menggantikan ayahnya Daud menjadi seorang raja. Namun di mana pada waktu itu Salomo masih sangat muda. Nah, di mana waktu itu Salomo yang masih sangat muda, Tuhan memanggilnya menjadi raja untuk menggantikan ayahnya Daud. Di Bukit Gibeon, Allah memanggil bahwa Salomo akan menjadi raja. Pada waktu itu, bagaimana di Bukit Gibeon adalah pengorbanan yang sangat besar, paling besar di sana. Nah, di Bukit Gibeon Allah menampakkan dirinya kepada Raja Salomo dalam mimpinya. Allah berkata kepada Salomo melalui mimpinya, "Mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu." Akhirnya Salomo pun mendengar ucapan Allah dalam mimpinya, dan Salomo menjawab, "Ya Tuanku, di usia yang sangat muda, Engkau telah memanggilku menjadi seorang raja untuk menggantikan ayahku Raja Daud.
Walaupun di usia yang sangat muda ini, engkau telah memanggilku menjadi raja untuk memimpin hamba-Mu yang sangat besar dan banyak yang tak terhitung jumlahnya ini. Kiranya engkau memberikan aku hikmat agar aku dapat memimpin, mengetahui mana yang baik dan yang jahat. Agar engkau melihat bahwa aku dapat memimpin kerajaan-Mu dengan benar, adil dan bijaksana. Agar aku mengetahui bagaimana aku hal yang baik dan yang jahat. Agar aku dapat memimpin hamba-hamba-Mu dengan baik. Bangsa-Mu yang tak terhitung jumlahnya. Nah, lalu Tuhan mendengar jawaban Salomo. Tuhan berbicara dan menjawab. Ada baiknya karena Salomo meminta demikian. Akhirnya Tuhan menjawab kembali kepada Raja Salomo. Apa yang Tuhan katakan teman-teman kepada Raja Salomo? Tuhan berkata, ada baiknya engkau meminta demikian. Engkau tidak pernah meminta memperpanjang umurmu atau engkau meminta kekayaan yang melimpah. Namun engkau meminta hikmat daripadaku dan hati yang bijaksana untuk memimpin bangsa-bangsa yang aku pilih dan aku tentukan kepadamu. Nah, dari sana Tuhan berkata, karena engkau tidak meminta kekayaan, engkau tidak meminta harta yang melimpah, engkau tidak meminta untuk memperpanjang umurmu. Oleh karena itu ada baiknya ketika engkau berkata bahwa aku akan memberikan kepadamu hikmat dan bijak hati yang adil dan bijaksana. Nah, karena engkau juga tidak meminta seperti yang dikatakan tadi, tidak meminta kekayaan ataupun harta yang melimpah. Bahkan bagaimana caranya engkau juga tidak meminta umurmu yang panjang. Maka karena engkau telah meminta demikian akan kuberikan kepadamu. Walaupun engkau tidak meminta kekayaan dan segala macamnya akan kuberikan kepadamu. Agar engkau tidak seperti raja-raja yang lain. Tidak ada raja sepertimu yang telah kuperpanjang seperti rajamu ayahku Daud, yang telah seperti yang kau katakan bahwa Daud ayahmu adalah anak jujur, setia dan memberani. Maka aku akan memberikan kepadamu hal yang demikian. Jika engkau setia kepadaku, engkau taat, engkau bijaksana, maka akan kuberikan itu kepadamu. Dan pada suatu waktu masuklah dua orang perempuan masuk menghadap Raja Salomo dan berkata bahwa, ya Tuanku, aku dan perempuan ini, aku tinggal hanya berdua sama perempuan ini, hanya dalam satu rumah ini, tidak ada orang lain selain kami berdua. Waktu itu aku baru melahirkan seorang anak. Nah, dan perempuan ini melahirkan 3 hari setelahku. Dan tiba-tiba bagaimana kami yang tinggal dalam ini, Allah telah memberikan kami anak. Nah, kata perempuan itu kepada Raja Salomo, bagaimanakah aku telah kehilangan anak aku? Dan diberkatakan kepada Raja Salomo bahwa aku telah menjaga anakku. Dan perempuan yang pertama berkata kepada Raja Salomo bahwa bayiku masih hidup dan bayi dialah yang mati. Namun perempuan kedua berkata kepada Raja Salomo, bukan, bayikulah yang hidup dan bayinya lah yang mati. Lalu begitulah mereka berantem di hadapan Raja Salomo. Dan akhirnya Raja Salomo berkata, perempuan yang satu mengatakan bahwa bayinya yang hilang dan bayinya yang perempuan kedua yang mati. Dan perempuan kedua mengatakan bahwa bayi yang pertama, bayiku yang hidup dan bayinya lah yang mati. Oleh karena itu, Raja Salomo memanggil pengawalnya. Pengawal, bawalah kepadaku parang, bagikanlah bayi dan penggallah bayi dua ini. Setengah untuk perempuan yang pertama dan setengah lagi untuk perempuan yang lain. Akhirnya, maka seperti itulah akhirnya bayi ibu itu berkata kepadanya, jangan sekali-sekali penggal bayi ini. Bayi inilah milikku. Dan bahwa perempuan yang lain berkata, karena tidak jelas punya siapa, maka penggallah bayi ini. Akhirnya
akhirnya Raja Salomo mengerti bahwa bayi yang ini memiliki perempuan yang sudah mengetahui empunya ibu bayi ini. Dialah tidak jadi pengawal untuk membelah bayi ini, karena bayi ini sudah menemukan empunya. Ibu yang empunya adalah empunya bayi ini. Dan akhirnya bayi itu kembali kepada ibunya yang sesungguhnya. Akhirnya Raja Salomo mengembalikan, dan itulah hikmat yang diberikan Raja Salomo kepada Tuhan kepada Raja Salomo. Nah, dari kisah ini teman-teman, kita belajar ketika kita ingin mengambil keputusan, kita berharap kepada Tuhan agar Tuhan yang memberikan kita apa yang kita mau dan hikmat yang berasal daripadanya. Ketika Tuhan memberikan kita hikmat, kita harus belajar untuk mengikuti agenda dan jalannya Tuhan kepada kita. Tuhan pasti ketika kita takut, kita merasa bingung, kita harus memilih ke jalan yang mana, Tuhan pasti akan menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana jalannya Tuhan untuk kita, apa yang harus kita pilih, itulah agenda dan rencananya Tuhan. Dari kisah ini pun kita juga bisa belajar dari Salomo. Kita tidak meminta kekayaan, kita tidak meminta hal-hal yang tidak perlu, tetapi kita meminta hikmat daripada Tuhan untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, perumpamaan seorang orang rupahan di kebun anggur dalam Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16 yang dikatakan bahwa menunjukkan kasih bahwa dalam memutuskan suatu perkara adil atau tidak diperlukan juga prinsip kasih. Namun pekerja yang bekerja di pagi hari misalnya seperti itu dibayar dengan sebidar adalah sebuah keadilan. Nah, seperti misalnya kita sedang bekerja, teman-teman, kita melakukan pekerjaan yang interview kita akan menerima kita dan memberikan kita syarat dan keadilan kita. Bisa kita memberikan gaji berapa, kita harus menerimanya dengan lapang dada karena itu sudah menjadi kewajiban mereka dan menjadi haknya mereka untuk kita, dan kita harus menerima itu karena kita sudah menyepakati dengan adilnya. Nah, bagaimana juga dengan pekerja sore? Pada pekerja sore juga termasuk terakhir. Di sore hari upah yang dibayarkan kepada juga sama, teman-teman. Nah, dengan pekerjaan yang di pagi hari adalah kasih karunia karena mereka dibayar sama dengan waktu kerja yang sangat lebih sedikit. Nah, bagaimana teman-teman? Bekerja di pagi hari dan sore hari itu sama saja. Ketika kita bekerja, pasti kita tentunya kita memiliki keadilan terdapat di dalamnya. Nah, misalnya kita dalam kegiatan kita dalam posisi kita sehari-hari, kita mendapat kemampuan, kita dapat orang-orang itu dapat memerlukan kita. Ketika kita masuk kita dalam kondisi apapun itu, Tuhan pasti akan menetapkan keadilan kepada kita. Kita bekerja di pagi hari maupun di sore hari, pasti tentunya akan ada konsekuensinya. Tetap ada pekerjaan hal yang sama seperti kita yang kita lakukan. Seperti misalnya kita dapat menjadi sekian, itu adalah ketentuan, kita harus menerimanya dengan lapang dada dan juga adil. Nah, seperti yang terdapat dalam Roma pasal 12 ayat 2 yang dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan pada Allah. Nah, dan juga ke dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-22 dikatakan bahwa sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, di sana nasihat-nasihat Tuhan tersebut mengingatkan kita bahwa penebusan kita memiliki tanggung jawab yang besar. Seperti kita ketika guru memberikan kita PR, ketika orang tua memberikan kita pekerjaan di rumah, mereka ingin apa? Mereka bukan jahat, tetapi mereka ingin kita untuk belajar merasakan tanggung jawab tersebut. Kita melaksanakan dengan jujur, kita melaksanakan dengan tidak mencontek, dengan misalnya kita saat ujian tidak mencontek, dengan di rumah kita disuruh oleh orang tua untuk menjaga adik kita atau menyuruh kita apapun juga, itu adalah tanggung jawab buat kita, teman-teman. Kalau mereka ingin kita belajar untuk bertanggung jawab, ketika kita diberikan suatu tanggung jawab besar, orang tua atau guru akan melihat kita bagaimana dalam keluarga, bagaimana dalam kamu kerjasama dalam sekolah, itu membutuhkan segala sesuatu, membutuhkan tanggung jawab. Bukan hanya tanggung jawab yang acuh tak acuh, tetapi orang tua akan melihat seberapa besar, guru juga ingin melihat seberapa besar kita mau melakukan tanggung jawab tersebut. Nah, seperti Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, teman-teman, untuk menebus dosa kita, itu memiliki tanggung jawab, yaitu untuk mengusahakan apa yang menjadi bagian kita. Kita sebagai manusia yang telah ditebus, kita harus memperbarui hidup melalui penebusan dengan darah yang mahal tersebut. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan suatu hal yang mudah, teman-teman. Bukan tidak sakit, teman-teman, nanti di atas kayu salib ditucukin pakus atau dipatokkan duri seperti itu, teman-teman. Tetapi Tuhan Yesus ini menebus kita. Seharusnya kita yang disalib, tapi Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal.
Oleh karena itulah, jangan sia-siakan kasih karunia yang telah kita terima itu, teman-teman. Nah, seperti di baliknya itu, teman-teman, kita harus belajar mengetahui bahwa ketika kita belajar untuk bagaimana kita tahu bahwa kita, teman-teman, tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati buat kita, teman-teman telah tahu bahwa Tuhan Yesus suka apa yang kita lakukan itu dengan sepenuh hati dan ikhlas kita melakukannya. Malah kayak itulah, teman-teman, kita harus mengetahui bahwa Tuhan Yesus yang telah mati buat kita itu janganlah kita sia-siakan, teman-teman. Belajarlah untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Seperti yang kita telah pelajari hari ini, bahwa keadilan itu mempunyai makna di dalamnya. Keadilan bukan suatu hal yang mudah, teman-teman. Kasih juga bukan suatu hal yang mudah, teman-teman. Tapi hal itu harus kita lakukan supaya kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bahwa setiap apa yang kita lakukan itu Tuhan telah melihat. Apa yang baik, seperti yang tadi dikatakan, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna yang kita lakukan. Bagaimana kita melakukannya dengan sempurna, bagaimana kita melakukannya dengan sukacita, teman-teman. Tuhan akan melihat itu. Tuhan Yesus memberkati.